Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan di kompetisi Europa League antara Victoria Pilsen dengan Manchester United. Oke, ini laga tandang ya bagi Manchester United. Dan di kompetisi Europa League ini harus bisa meraih 3 poin. Maksudku nggak ada alasan untuk kalah ya, karena kalau kita lihat di Premier League ya ya wis lah ngono. Iki wis 4 besar koyoke wis kangelan ngono loh kayak Manchester United. Mungkin 10 besar masih target yang realistis ya bagi Manchester United di Premier League. Maka dari itu di kompetisi Europa League harusnya bisa lebih serius lagi ya, agar apa ya, paling enggak ada satu kompetisi yang dijalani dan bisa terus bersaing sampai final gitu loh. Karena kalau kita lihat di Carabao Cup lawannya habis ini juga cukup sulit, Tottenham Hotspur kalau nggak salah. Jadi Europa League ini salah satu kompetisi Eropa yang cukup bergengsi dan harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Manchester United. Nah sekarang kalau kita lihat komposisi pemain yang akan menjadi starting 11 di pertandingan dini hari nanti ya, jam 00.45. Wah, melekan mana iki lur sampai isu iki lur. Melihat dari penjaga gawang harusnya ya Altay Bayindir yang jadi starter. Kenapa? Karena di pertandingan sebelumnya saat melawan Nottingham Forest, Andre Onana banyak melakukan blunder. Ada penurunan performa di pertandingan kemarin dan harusnya ya rotasi pemain di posisi penjaga gawang ini bisa menjadi apa ya, hukuman lah bagi Andre Onana, sekaligus sebagai pengingat juga bahwasannya kalau kamu menjadi pemain Manchester United harus bisa menunjukkan performa terbaikmu. Dan kalau kamu lagi underperform, Ruben Amorim harus bisa melakukan rotasi, harus berani melakukan rotasi. Dan Altay Bayindir layak diberi kesempatan, apalagi kabarnya kan dia akan pergi meninggalkan Manchester United untuk mencari klub lain yang bisa memberikan jaminan menit bermain yang layak gitu. Mungkin sekarang kesempatan bagi Altay Bayindir untuk tampil sebagai starter. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, ya di posisi bek tengah kanan, Noser Mazraoui harusnya menjadi starter. Terus di posisi bek tengah, untuk menghindari resiko kayaknya Harry Maguire yang akan tampil sebagai starter, dan di posisi bek kiri ada Lisandro Martinez. Tapi agak sulit juga ya. Memang kadang Ruben Amorim ini selalu sulit diprediksi gitu loh. Dia akan selalu melakukan rotasi gitu loh. Dan rotasi-rotasinya memang benar-benar merata gitu ya, benar-benar menyeluruh gitu ya. Terus selanjutnya kalau di lini tengah untuk wingback kanan tetap Amad Diallo kayaknya. Lalu di posisi wingback kiri Tyrell Malacia yang akan tampil sebagai starter. Karena dia tadi malam mengikuti konferensi pers bersama Ruben Amorim dan mengatakan Tyrell Malacia akan tampil sebagai starter. Jadi kemungkinan dia akan diplot sebagai wingback kiri. Selanjutnya untuk dua di gelandang tengah, aku melihat Manuel Ugarte dan Casemiro yang harusnya bisa mengisi posisi tersebut. Selanjutnya kalau kita lihat di lini serang, di posisi penyerang kanan harusnya sulit juga ya. Mungkin Alejandro Garnacho ya yang mengisi posisi tersebut. Lalu di posisi kiri ada Bruno Fernandes dan di ujung tombak kayaknya Joshua Zirkzee yang akan tampil sebagai starter. Oke, mungkin itu ya. Aduh, iki ngarang aja nih starting 11 nih, karena sopoe starternya sembarang lah. Yang penting iku menang dhisik ngono lho. Karena memang masih rotasi pemain semua, masih apa ya, masih adaptasi. Ruben Amorim ini masih belum menemukan komposisi terbaiknya gitu loh. Jadi siapapun pemain yang akan menjadi starter menurutku bukan masalah. Tinggal bagaimana caranya para pemain ini tetap bisa meraih 3 poin di setiap pertandingan. Karena kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir masing-masing tim, ini kan kalau kita lihat Victoria Pilsen ini
di 5 pertandingan terakhir 4 kemenangan, 1 hasil imbang gitu loh. Memang kualitas liganya itu cukup berbeda, tapi kalau kita melihat konsistensi, ya Victoria Pilsen ini lebih konsisten di 5 pertandingan terakhir dibandingkan Manchester United yang di 5 pertandingan terakhir ini 2 kali meraih kemenangan, 2 kali menang, dan 1 kali hasil imbang. Tentu akan cukup sulit dan harusnya ya bisa bounce back di pertandingan dini hari nanti kalau masih ingin tetap bertanding di kompetisi Europa League. Karena memang di pertandingan dini hari nanti ini kan pertemuan pertama Manchester United melawan Victoria Pilsen. Salah satu klub yang cukup bagus juga secara performa di Liga Republik Ceko ini ya. Musim kemarin finish di 3 besar, dan musim ini di liganya juga lagi bagus. Sementara ini posisinya di peringkat 2. Nggak bisa dianggap remeh juga, apalagi secara ranking di Liga Eropa ini kan Republik Ceko ini berada di peringkat 8 atau 9 gitu loh. Dan semoga di dini hari nanti ini akan menjadi pertandingan yang menarik, yang menyenangkan, yang bagus juga bagi Manchester secara performa saat bertandang ke Victoria Pilsen. Anjo aku lali ya stadionnya nanti ya. Selain itu, karena apa? Karena secara klasemen Manchester United dan Victoria Pilsen ini sama gitu loh, peringkat 12 dan 13 gitu loh, dengan poin yang sama 9 poin. Masing-masing klub ini 2 kali memenangkan pertandingan dan 3 kali hasil imbang. Hanya beda di selisih gol. Manchester United selisih golnya 10, sedangkan Victoria Pilsen ini 9 kalau nggak salah. Pokoknya hanya beda 1 selisih gol kok. Ini memang posisinya masih belum aman ya, masih belum berada di 8 besar lah Manchester United. Apalagi kalau di peringkat 9 sampai 24 nanti kan otomatis akan ada babak playoff untuk memperebutkan posisi 16 besar. Nah, jangan sampai Manchester United ini masih terseok-seok, masih berjuang di kompetisi Europa League. Targetnya harus bisa finish di 8 besar. Ya berapapun peringkatnya, yang penting finish di 8 besar. Itu yang terpenting. Jadi kalau sudah finish di 8 besar, nanti posisinya akan aman di babak 16 besar. Maka dari itu di sisa pertandingan ini sampai bulan Januari nanti harus bisa selesai, harus bisa finish di 4 besar. Maka dari itu perlunya dan pentingnya untuk meraih 3 poin di setiap pertandingan itu ya agar bisa finish di 8 besar. Harapannya sih memang di pertandingan nanti malam tentu bukan laga yang mudah, karena yang pertama ini laga tandang bagi Manchester United. Yang kedua, Manchester United juga belum pernah bertemu dengan Victoria Pilsen sebelumnya, jadi akan sangat kesulitan dan masih mungkin masih meraba-raba lah di babak pertama nanti melihat kualitas para pemain lawanan itu seperti apa. Tapi terlepas itu semua, harusnya tetap bisa meraih 3 poin karena secara kualitas tentu Manchester United lebih unggul dibandingkan Victoria Pilsen. Agak sulit ya memprediksi Manchester United ini, bukan hal yang mudah ini. Tapi kalau bisa 2-0 lah. Menang di laga tandang dengan 2-0 itu sudah hasil yang luar biasa menurutku. Intinya harus menang. Ya terlepas skornya berapa, yang penting harus menang. 0-1 nggak apa-apa lah. Tapi lebih baik lagi 0-2 ya, bukan 2-0 ya, 0-2 ya. Itu akan menjadi hasil yang sangat bagus bagi Manchester United. Mungkin kalau teman-teman ada prediksi lain dari pertandingan dini hari nanti, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.